Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis yang mulia ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian istighosah, ya istighosah dan macam-macam istighosah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keterangan dari pensyarah, ya asyarih. Al-mas'alatu ar-rabi'atu, permasalahan yang keempat yang terkait dengan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bayyana al-muallif fi hadzal babi anna min khisali asy-syirki al-istighatsata bi ghairillahi aw du'a ghairillahi. Al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menerangkan pada bab ini bahwasanya di antara bentuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita terangkan bahwasanya istighatsah adalah bagian dari doa. Ya, doa ini apa? Umum. Ya. Di bawah doa atau yang termasuk makna doa adalah isti'adzah, isti'ana sama istighatsah. Kenapa? Karena isti'ana, isti'adzah, istighatsah ketiganya mengandung makna tolab, yaitu meminta, ya. Dan meminta itu adalah doa, ya. Wa hadza aslu syirkil alam, dan pondasi atau asal kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini adalah kesyirikan di dalam berdoa, yaitu berdoa kepada orang yang mati, di mana sudah sering diterangkan oleh asatidzah bahwasanya asas atau asal dari kesyirikan adalah ketika terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, di mana pada zaman Nabi Nuh alaihissalam ada orang yang saleh kemudian meninggal dunia, kemudian dibuatkan patung, tujuan utamanya untuk mengenang. Akan tetapi lambat laun patung-patung tersebut dimintai sesuatu. Ini adalah asas atau cikal bakal kesyirikan yang terjadi di dunia ini. Padahal apa? Fa innal mayyita qad inqata'a amaluhu. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia, amal ibadahnya atau amalannya sudah terputus. Ada yang sudah berpisah antara kehidupan dia selama hidup di dunia, yakni kehidupan dia di dunia dan kehidupan barunya, yaitu kehidupan di alam barzah. Ini sudah terputus dan sudah berbeda
alam. Ya. Loh Ustaz, kita kan kalau ke kuburan, gali kuburan, nah itu kan ada orang yang wafat di situ, jenazah. Maka kita katakan itu kuburan. Adapun yang dialami oleh mayit adalah alam kubur. Ya. Beda. Ya. Jadi kalau kuburan kaliannya, ya, kemudian apa? Menisan ya. Kalau di sini menisannya itu apa? Itu kuburan, bukan alam kubur. Sementara yang dialami oleh mayit adalah alam kubur atau bahasa yang lain alam barzah, dan sudah terpisah antara alam barzah dan alam kubur, sudah tidak connect lagi. Ya, sudah beda alam. Wa huwa la yamliku li nafsi dharran wala naf'an. Orang yang telah meninggal dunia itu tidak memiliki untuk diri mereka sendiri apa? Kemanfaatan ataupun kemadharatan. Jadi yang memberikan madarat di alam kubur ya Allah Azza wa Jalla dengan siksa kubur. Yang memberikan manfaat dalam alam kubur ya Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Nikmat kubur yang semuanya itu tergantung atau sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Jadi enggak bisa memberikan manfaat untuk pada dirinya. Ya. Ya. Fadlan amman istighatha bihi wa sa'alahu qada'a hajatihi. Maka bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal dunia itu mampu menolong atau memberikan hajat orang yang meminta kepadanya dari manusia yang masih hidup di dunia. Ya. Sering kita katakan atau yang pernah kita katakan apa? Bahwasanya yang butuh itu adalah orang yang wafat, butuh kepada orang yang hidup. Butuh apa? Didoakan. Ya. Dan ini nasnya jelas. Ya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 hal. Salah satunya apa? Waladun sholihun yad'u lahu. Dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini jelas. Begitu pula petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang Muslim mengantar saudaranya ke kuburan, kemudian sudah ditutup dengan tanah, dan sebelum pelayat atau pengantar balik, Rasul memerintahkan kita semua untuk mendoakan. Ud'u li akhikum was'alu lahu tsabat fa innahu yus'alu atau kama qala Rasulullah SAW. Doakanlah untuk saudaramu serta mintakanlah kepada Allah ketetapan baginya karena dia akan ditanya. Ini. Jadi yang memberi manfaat atau yang bisa memberikan manfaat adalah orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia melalui doa, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Ya. Kalau seandainya yang meninggal dunia ini bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup, kira-kira siapa yang paling bisa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya memang benar-benar terjadi bisa, maka para sahabat tentu berbondong-bondong untuk mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu. Ya. Sementara tidak didapati riwayat demikian. Bahkan sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana terjadi paceklik pada saat itu. Terjadi apa? Paceklik, kemarau panjang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan para sahabat, mengajak mereka untuk apa? Salat istisqa. Kemudian setelah selesai salat,
beliau datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau datang ke Abbas yang masih hidup saat itu, minta supaya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disebutkan dalam riwayat, ya Allah, dahulu ketika nabimu masih hidup, maka kami meminta kepadamu melalui nabimu, dan sekarang nabimu telah wafat, maka kita meminta kepadamu melalui paman nabi. Nah, Umar enggak datang kepada kuburan Nabi SAW. Memang ada riwayat, kalau tidak salah, dari sahabat yang namanya Bilal ibn Thabit, kalau tidak salah ya, Bilal ibn Thabit. Tapi riwayat ini palsu atau dhaif, ya. Tidak bisa dijadikan hujjah atau dasar. Nah, ini minta. Kemudian ausa'alahu an yashfa'alahu ila Allah fiha, kemudian minta syafaat. Nah, kadang orang salah memahami syafaat, atau seseorang bersandar kepada syafaat. Ini pun salah. Ya. Kita mengharap syafaat Nabi SAW, tapi kita tidak bersandar dengan syafaat Nabi SAW. Gak pernah sholat, gak pernah puasa lah, yang penting menaiki jalur syafaat. Ya salah. Kita ibaratkan begini, syafaat itu kain untuk nembel baju yang bolong. Paham? Nah, kapan kain itu bisa dipakai? Kain untuk menempel baju yang bolong, kapan bisa dipakai? Kalau punya baju yang bolong. Ya. Baju itu ibarat ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, sholat kita, puasa kita. Ya. Banyak bolongnya. Bolongnya di sini ya bukan banyak gak dikerjakannya, sholatnya bolong-bolong. Bukan. Maksudnya apa? Banyak kekurangannya. Saat sholat tadi, Allahu Akbar, ingat sama Allah. Ya. Imam bawalah dolin, amin, sudah kemana-mana, bengkel, ke dapur, ya. Itu bolongnya apa? Sholat kita. Ya. Maka apa? Kita minta syafaat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada orang nggak punya baju, ngarepin tembelannya nggak berfungsi. Sebagaimana seseorang di akhirat nggak punya amalan ibadah, ya, bahkan nggak punya keimanan, melakukan kesyirikan, kemudian bersandar dengan syafaat, kurang tepat. Ya, jadi kita mengharapkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga perlu difahami bahwasannya syafaat itu berlaku jika terpenuhi dua syarat. Nah, siapa yang bisa menyebutkan syarat syafaat? Ini yang disebut para ulama dari asy-syafa'ah al-mutsbatah. Baik. Nah. Oh, hadiah, insyaallah. Ya. Masyaallah. Ya. Jadi syafaat itu ada jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah idnun lisyafi'. Allah mengizinkan ya kepada orang yang memberi syafaat. Dan yang kedua adalah Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Jadi gak semua serta-merta mendapatkan izin atau legalitas memberi syafaat, gak semua. Atau gak semua serta-merta langsung bisa memberi syafaat, ya, tidak bisa. Harus melalui izin dari Allah Azza wa Jalla.
Bahkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa memberi syafaat ya, dalam kondisi apa? Manusia sedang menunggu pengadilan. Ya, masih ingat hadis ya, ketika di mahsyar ya, manusia menunggu datang kepada siapa? Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh minta uzur, nggak bisa. Disuruh datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun nggak bisa memberi syafaat. Disuruh datang ke Nabi Musa. Sampai Nabi Muhammad SAW. Baru yakni Allah Ta'ala mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat. Ini sekaliber Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ya, kalau sekaliber kita, masuk bangga, pasti saya bisa memberi syafaat. Ya kita paling enggak ya harus banyak ngaca diri lah. Ya, 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 ya. Yang pertama, izin untuk orang yang memberi syafaat. Yang kedua adalah orang yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak Allah ridhoi, ya tidak terjadi syafaat, gitu loh. Ya. Dalilnya apa? Nah ini dalil. Kita ngomong kayak gini harus ada dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Najm. Allah berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Dan berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak ada manfaatnya. Illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali bagi orang yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Nah, kan dari dapat izin dari Allah Ta'ala dan orang yang diberi syafaat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang tenang, nanti tak jamin surga, tak kasih syafaat. Wis aku gak bakalan mlebu surga dhisik sebelum awakmu, tak enteni. Ya. Ya, paham ya bahasa Jawa ya? Tak tunggu di pintu surga. Ya. Kalau seandainya kamu nggak ada, ya antri nggak kelihatan, tak cari dulu. Aku nggak bakalan mlebu surga. Aku nggak bakalan masuk surga dulu, ya Allah. Hadzal kalam azim. Ini ucapan seperti apa ini? Ya. Yakin gak masuk surga? Ya. Gak yakin. Kita tidak boleh memvonis seseorang surga, seseorang neraka, gak boleh. Ya. Kalau sifat secara umum boleh. Orang-orang yang beriman masuk surga boleh. Orang-orang kafir masuk neraka boleh. Tapi memvonis seseorang, misalnya Syekh Fulan, ya, Kiai Pak Ijo misal, mlebu surga, gak boleh. Kenapa? Karena gak ada dalil. Kita baru mengatakan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka kalau memang ada dalilnya. Seperti Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan 10 sahabat yang tersisa. Kenapa kita berani mengatakan demikian? Karena Rasul SAW sudah menjamin mereka surga. Fir'aun di neraka, Abu Lahab di neraka. Ya, berani kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang belum dinaskan tidak boleh. Maka kita hendaknya berhati-hati dari ucapan seperti ini. Seandainya kita soleh, ya, nyundur langit pertama kesolehan kita. Jangan sekali-kali mengatakan saya nih melbu surga, tak mau melbu dulu, tak mau masuk dulu. Sebelum ya kamu masuk, saya tunggu. Nek gak ono, ya gak ada, kok gak masuk antrian, tak cari. Jangan, gak boleh. Ya, gitu loh. Padahal kalau di akhirat kan likulli imri'in yawma idzin sya'nui yughni. Ya. Pada hari itu semua orang sendiri sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, ini ya saya naudzubillah. Ya. Nah, ini
berkaitan dengan apa? Syafaat. Jadi syafaat itu ada, namun syafaat itu baru bisa terlaksana dengan dua syarat. Idznul lisyafi', ya, izin Allah Azza wa Jalla kepada orang yang memberi syafaat, dan orang yang diberi syafaat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang kelima adalah asyaral musannifu fit tabwibi ila du'a. Bab berkaitan tentang istighatsah itu berhubungan dengan bab berkaitan dengan doa. Ya, seperti yang kita sebutkan apa? Doa, di antara jenis doa itu adalah istighatsah. Kenapa istighatsah itu termasuk doa? Karena dalam istighatsah ada makna tolak, yaitu permohonan atau permintaan, itu hubungannya. Nah, dan doa itu ada dua. Doaul ibadah wa doaul mas'alah. Doaul ibadah itu adalah ya jenis ibadah itu sendiri. Salat, doa, baca Al-Quran, doa, sedekah, doa, shaum, doa. Nah, itu namanya doaul ibadah. Kemudian jenis yang kedua adalah doaul mas'alati, doa permohonan yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, baik apa? Minta mendapatkan kemanfaatan ataupun terhindar dari kemudaratan. Ini doa masalah. Dan kedua doa ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Tidak boleh. Orang sholat riaan, boleh enggak? Tidak boleh. Orang puasa supaya dapat balasan duniawi, ya, dapat hadiah, boleh enggak? Tidak boleh. Menyembelih, ya, kerbau misalnya, tujuannya apa? Memberi sesajen kepada penghuni jembatan. Dulu katanya, kalau mau bangun jembatan, nyembelih apa? Kerbau ditanam. Nyembelih sapi, kemudian dilarungkan di laut, ya, diberikan kepada penghuni laut misalnya, jin yang menghuni di laut, boleh? Enggak boleh. Ya, karena menyembelih itu ibadah, dan ibadah tidak boleh kepada selain Allah. Ya, begitu masalah, yaitu permintaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Maka janganlah berdoa di dalam masjid kepada selain Allah bersama dengan berdoa kepada Allah. Nah, ayat ini kata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala mencakup doaul ibadah dan doaul masalah. Ya. Pertama, seseorang ketika sholat maka tidak boleh kepada selain Allah. Di masjid tidak boleh kepada selain Allah. Ketika meminta di dalam masjid tidak boleh kepada selain Allah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Fulan, tidak boleh meminta kepada mereka. Dan bertawasul dengan mereka enggak boleh. Kenapa? Sudah meninggal dunia. Beristighatsah kepada mereka enggak boleh. Karena sudah meninggal, dan plus tidak mendengar serta tidak menguasai apa. Enggak ada istilahnya orang menguasai kutub utara, kutub selatan, ngatur ya bumi bagian barat, bumi bagian utara, bumi bagian selatan. Allah nggak butuh itu, ya. Allah nggak butuh. Mana dalilnya? Wali ini ngatur bumi bagian utara, mana? Nggak ada dalilnya. Kalau ada wali, yang paling berhak jadi wali itu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu paling berhak jadi wali. Tapi mereka berkeyakinan seperti itu enggak? Enggak. Ya.
Para sahabat semuanya adalah wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, apakah ada para sahabat gitu ketika perang sama orang-orang Persia nggak pakai senjata, wis ditiup aja, gitu, terus terbang semua? Enggak, ya. Yes. Nah, itu semua adalah keyakinan yang salah. Bahkan di antara kesesatan adalah diyakini ada sebagian orang ya, yang mungkin derajatnya itu tinggi bisa ngintip lauhul mahfud. Naudzubillah. Ya. Kalau ada sampai keyakinan seperti ini keyakinan batil, sangat batil. Lauhul mahfud diintip. Ya, ini cerita dari mana? Lauhul mahfud diintip. Gak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Gak ada yang mampu menguasai alam ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini akidahnya seorang muslim. Makanya kalau ada apa-apa seorang muslim mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama enggak hujan, minta kepada Allah dengan salat istisqa. Ditimpa rasa sakit, minta kepada Allah taala supaya diberi kesembuhan. Pas keadaan sempit dunia, minta kepada Allah Ta'ala supaya diberi kelapangan rizki. Ini sikap seorang muslim. Semuanya diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Ya, ini jenis apa doa, yaitu doa ibadat dan doa masalah. Kemudian musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendatangkan beberapa ayat. Yang pertama adalah wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan jangan sekali-kali kamu berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberimu manfaat dan tidak memberimu madarat. Fa in fa'alta, kalau engkau lakukan hal tersebut, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Ya, ini akidah kaum muslimin. Ya, akidah seorang muslim yang mampu memadarati, yang mampu memberi manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mau ngelamar kerja, yakin yang bisa menjadikan seseorang diterima kerja, diterima daftar di instansi tertentu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang dalam. Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala tidak berkehendak mendapatkan manfaat, maka tidak ada satupun yang mampu memberikan manfaat. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak tidak ada satupun yang memberikan madarat, ya Allah berkehendak hambanya tidak mendapatkan atau tertimpa kemadaratan. Ya. Kalau seandainya seluruh pasukan perang di dunia ini berkumpul untuk memberikan madarat, maka sedikit pun tidak bisa memberikan madarat. Ya. Kenapa? Karena yang bisa memberikan madarat manfaat hanya Allah Ta'ala. Ini dikuatkan oleh hadis yang masyhur, ya, yang cukup familiar di kita semua, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law istama'u 'ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasannya seandainya umat ini berkumpul untuk memberimu manfaat, tidaklah sedikit pun mereka bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan kepadamu. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala, Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah taala menimpakan kepadamu kemadaratan,
maka tidak ada satupun yang bisa menghilangkannya kecuali Dia, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Hendaknya kita perhatikan ya. Sekali lagi, jangan sampai Allah taala itu yang kita ingat di nomor kesekian. Ya, saya sudah menyampaikan di sini. Yang harus kita ingat, yang harus kita minta, yang harus kita bertawakal kepadanya itu hanya Allah taala. Ya. Ditimpa apapun Allah. Ya. Usaha bangkrut, ingat Allah. Ya. Jangan telepon yang lain dulu. Ya. Ya. Ditimpa musibah dalam usaha, oh Pak Fulan, insya Allah bisa bantu. Ya. Tidak masalah kita meminta tolong kepada orang lain yang punya kemampuan, tapi jangan sampai lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Gitu loh. Karena kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak mendapatkan kemudahan, ya, siapapun tidak akan bisa memberikan kemudahan. Paling tidak kalau kita mengingat Allah Azza wa Jalla, yang pertama kali kita ingat Allah Azza wa Jalla, kita ingat ketetapan Allah, kita ingat takdir Allah, kita ingat kasih sayang Allah, kita ingat Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Saat itu akan mendatangkan ketenangan pada hati kita dan kita yakin dalam musibah ini pasti ada kebaikan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa saja kamu membenci sesuatu, namun itu baik bagimu. Ya. Itu kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di awal kita mendapatkan musibah. Ya. Pasti hati kita lapang dulu. Ya. Innalillah lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. Semuanya milik Allah. Ya. Milik Allah apa yang Allah beri dan milik Allah pula lah apa yang Dia ambil. Allah Ta'ala Maha Bijaksana. Allah Ta'ala tidak mungkin menzalimi hambanya. Kita ingat itu dulu. Ya. Hati itu akan lega, akan tenang. 2 tahun yang lalu ya, masa-masa pandemi. Kalau panjenengan kita dapat podcast di WhatsApp, nasihat tentang takdir, bersabar, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar, bahwasanya sakit itu kebaikan bagi seorang muslim gitu kan. Kita juga diingatkan apa yang Allah takdirkan berupa kebaikan nggak akan meleset, kalau keburukan yang Allah Ta'ala tidak timpakan kepada kita nggak akan sampai. Kalau ini yang kita baca saat COVID dulu ya, kira-kira hati ini tenang, lega apa enggak? Tenang. Tapi tiap hari meninggal dunia. Stres gak? Stres, gitu kan? Ya. Ini sudah kita alami. Ya. 2 tahun yang lalu, saat terkena kasus COVID, kalau yang kita ingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai seorang Muslim di dunia pasti diuji dan setiap Muslim semua keadaannya baik, itu kita ingat. Ya. Meskipun ya, kita berada di daerah yang merah banget, hati saya tetap tenang. Gitu loh. Hati masih tenang. Ya. Tapi kalau bukan itu yang kita ingat, ya, yang kita baca ya menular, ya, kemudian jaga, ya, perketat, ini meninggal ini, itu terus yang kita baca. Ya, hati akan sampai takut, gitu, stres. Ya. Bukan berarti apa? Meremehkan hal yakni social distancing, bukan. Ini asbab kauniyah yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Tapi seorang muslim punya asbab syari'iyah. Kita jangan seperti orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah. Ya, ke mall pakai APD, ya, memenjarakan diri, ya, takut banget. Kenapa? Karena mereka nggak punya Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak punya akidah. Mereka tidak tahu nanti setelah mati mereka ngapain, nggak tahu. Tapi kita seorang muslim lengkap, ya, panduannya lengkap, ya, untuk menjalani hidup ini lengkap panduannya sebagai bekal, ya. Jadi tidak ada satupun yang mampu untuk
menghilangkan madarat pada seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah berfirman, "Wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Dan carilah di sisi Allah taala rizki serta beribadahlah. Nah, di sini ada makna hasr. Ya. Kenapa kalau mengatakan wabtaghu 'indallahi rizqa? Rizqonya diakhirkan. Kalau susunan bahasa yang sederhana, yang biasa itu wabtaghur rizqa 'indallah. Ya. Namun di sini Allah berfirman wabtaghu 'indallahi rizqa. Ini memiliki makna hasr. Artinya apa? Carilah rizki hanya kepada Allah Ta'ala atau hanya di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini apa? Tidak ada yang mampu memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta sampai kita sebagai seorang pegawai misalnya di satu perusahaan, di suatu instansi, tetap yakinilah Allah yang memberikan rizki. Ya. Ini kadang yang kurang dalam diri kita. Ya, saya sering menyampaikan atau mungkin pernah saya sampaikan di sini. Seorang pegawai gajinya 5 juta satu bulan misalnya. Kalau tanggal 25, 26 ya, uangnya menipis, yang pertama kali dilihat itu apa? Kalender. Akhir bulan nih, uangnya kok tinggal 500, 700. Yang dilihat itu apa? Kalender. Tanggal berapa sih? Tanggal berapa sih? Sebentar lagi kajian. Kurang tawakalnya. Ya. Setiap pagi pernah nggak minta rizki? Jarang. Paling ya pernah Ustaz apa? Ya zikir pagi petang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, zikir. Tapi apakah pernah minta dengan hati Allah semoga beri rezeki Allah? Ya. Tidak, jarang. Kenapa? Karena tadi ya, tawakalnya itu sudah ada godaan ya. Saya katakan sudah ada apa? Godaan. Tapi orang yang mencari rezeki hari itu dicari, hari itu habis. Dia nggak tahu dapat berapa hari itu. Ya, mau keluar rumah loh. Ya Allah, mudah-mudahan kali ini atau hari ini ada rezeki yang bisa saya bawa pulang. Ya. Karena ini nggak tahu, tawakalnya kepada Allah. Ya, tapi kalau sekali lagi pegawai kantoran, apalagi yang penghasilannya lebih, ya keluar rumah pakai mobil, pakai dasi, pakai sepatu, wah, kurang. Nah, jadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki, dan rezeki seseorang tidak akan tertukar. Ya, maka jangan sampai kalau seandainya kita membuat usaha A, tetangga kita meniru, jangan sampai apa? Ada yakni hasad, ada yakni perasaan tidak senang, ya perasaan khawatir kalau pelanggannya pindah, enggak usah. Ya, tetap kita optimalkan usaha kita, rezeki Allah Subhanahu wa taala yang ngatur dan tidak akan pernah tertukar. Ya. Si A rezekinya sekian, si B rezekinya sekian, tidak akan pernah tertukar. Ya, gitu loh. Kalau Allah Ta'ala tetapkan rezekinya kurang, ya akan kurang. Siapa kalau berusaha, ada orang lain berusaha nambah, kurang. Gitu loh. Makanya, ya seorang orang tua sebaiknya lebih utama adalah menyiapkan, membekali ilmu kepada anaknya, ilmu agama kepada anaknya, dibandingkan harta. Ini bukan berarti nggak boleh membekali atau ya memberikan warisan harta kepada anaknya. Bukan seperti itu. Kadang banyak orang tua lupa, aku tak mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya biar nanti anakku tak melarat. Ya. Tapi anaknya apa? Nggak dibekali agama. Ya. Ini salah. Karena apa? Karena bisa saja rizki anak sama rizki bapak beda. Betapa banyak bapaknya kaya raya, setelah itu diwariskan ke anaknya, nggak sampai 10 tahun, 1 tahun, 2 tahun, habis tidak tersisa. Gitu loh. Banyak. Ya. Maka yang lebih penting adalah membekali apa?
ilmu agama. Baru setelah itu membekali dunia. Kalau hanya dunia tanpa dibekali ilmu agama, ini salah. Makanya ada satu riwayat dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau khalifah. Tapi ketika beliau wafat, dia tidak banyak meninggalkan harta kepada anak cucunya, kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya. Beliau ditanya, kenapa ya Khalifah Anda tidak meninggalkan harta melimpah kepada ahli waris Anda, kepada anak-anak Anda? Padahal Khalifah ini, kata beliau apa? Jika seandainya anakku bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah lah yang akan mencukupi mereka. Namun jika anakku adalah anak-anak yang tidak takwa, tidak taat kepada Allah, maka demi Allah aku tidak mau menolong mereka di dalam kemaksiatan. Ya. Beliau tinggalkan ilmu. Maka apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala limpahkan atau melimpahkan rizki kepada anaknya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Ini bukan berarti apa? Bukan berarti enggak penting ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memiliki atau bersabda, engkau meninggalkan anak keturunan dalam kecukupan itu lebih baik daripada membiarkan mereka meminta-minta. Ada hadis seperti itu. Ya, tapi apa? Kita gabungkan bahwasanya jangan sampai ya kita tidak meninggalkan ilmu agama sama sekali, yang hanya kita pikirkan adalah dunia ini salah. Ya. Kemudian ini ayat yang kelima, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'. Siapakah yang mengijabahi doanya orang-orang yang butuh ketika mereka berdoa, dan siapakah yang menyikap keburukannya, menghilangkan keburukan. Keadaan seseorang dalam kebutuhan, dalam butuh, dalam kesempitan, itu adalah keadaan di mana Allah Ta'ala mengabulkan doa orang tersebut. Karena keadaan tersebut, yakni keadaan dalam butuh, itu adalah keadaan di mana seseorang menampakkan kefakiran dan kelemahan di hadapan Allah. Ya. Orang yang ini, misal kita butuh kepada si fulan, butuh pinjam uang, kira-kira berani nggak mendak-mendak? Nggak berani. Pak, tolong pinjamin uang. Oh iya, tunggu ya. 5 jam loh, sabar aja nunggu. Sabar, nggak ada gitu. Apa namanya? Merasa jengkel 5 jam enggak, ditunggu aja. Iya. Kita merasa menghinakan diri di hadapan dia. Kenapa? Kita butuh. Nggak berani teriak-teriak. Ganggu orang yang kita pinjami, ketok-ketok lagi pintunya berulang-ulang. Enggak. Ya, kita tunggu. Ya. Ini di hadapan orang. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun kalau kita rendahkan diri kita, kita hinakan diri kita tampakkan kebutuhan kita, ya, kita tampakkan kelemahan kita akui bahwa kita enggak mampu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan apa? Memberikan apa yang kita minta. Ada satu ayat ya yang maknanya begini. Ketika mereka menaiki perahu, ya, kemudian digulung ombak, kemudian mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, dan ternyata setelah Allah Ta'ala selamatkan, ternyata mereka berbuat kesyirikan. Jadi Allah menerangkan seseorang yang naik di atas perahu, diombang-ambingkan ombak,
kemudian berdoa kepada Allah dengan ikhlas, Allah selamatkan, ya. Setelah selamat, ternyata berbuat syirik. Pertanyaannya, Allah tahu nggak kalau orang ini kalau selamat syirik? Tahu kan? Tahu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan atau tidak? Kabulkan. Kenapa? Doanya benar. Gitu loh. Allah tahu. Ya. Jadi nggak ada satupun yang menghalangi kita dari berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, masih banyak dosa Ustaz. Ya. Enggak, dosamu tidak menjadi penghalang engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Ya. Justru ketika engkau berdosa, maka akui dosamu di hadapan Allah dan memintalah kepada Allah taala. Ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Tapi siapa lagi yang bisa menolong saya ya Allah? Gitu. Ya. Gitu loh. Abu Nawas ya pernah membuat syair begini. Ya. Dikatakan ini ada riwayat cerita ketika Abu Nawas itu meninggal dunia, ada orang yang mimpi. Apa yang Allah Ta'ala perlakukan untukmu atau perlakukan padamu? Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosaku karena satu syair yang aku simpan di bawah tempat tidurku. Kemudian ada orang yang menyingkap tempat tidurnya dan menemukan secari kertas syair. Ya. Dimana ini? Rabbi, in adumat dunumi kathratan, walaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya Allah, meskipun dosaku begitu besar, walaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu, tapi aku tahu ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosaku. In kana la yarjuka illa muhsinu, fabiman dha yaludu wa yastajirul mujrimu. Ya Allah, kalau tidak boleh meminta kepadamu kecuali orang-orang yang baik, maka kepada siapa yang akan meminta orang yang pendosa ini, seorang pendosa ini? Ad'uka rabbika ma amarta tadarruan. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan penuh perendahan diri sebagaimana perintahmu ya Allah. Wala in radatta yadi faman dha yarhamu. Tapi ya Allah, jika engkau tolak tanganku ini ya Allah, faman dha yarhamu. Siapa yang akan merahmatiku? Ya, dikatakan dalam mimpi orang yang ketemu Ibnu Nawas itu, Abu Nawas diampuni oleh Allah. Ya, ini apa? Muamalahnya seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa-dosanya tidak sedikit pun mampu menghalangi dia dari meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita manusia yang penuh dosa, jangan sekali-kali berputus asa kepada Allah. Jangan sekali-kali menganggap Allah tidak akan mengampuni dosa. Jangan sekali-kali kita sungkan meminta kepada Allah karena kita ini pendosa. Justru karena kita pendosa ini, tampakkan kalau kita ini dosanya banyak. Akui di hadapan Allah. Di hadapan manusia kita sembunyikan. Adapun di hadapan Allah kita tampakkan, kita akui, jangan sebaliknya. Di hadapan orang saya ini kuat minum 5 botol. Ya. Kemarin saya ini mencuri, ya berani saya, banyak satpam saya kendel. Dibanggakan di hadapan orang, tapi tidak sedikit pun mengakui dosanya di hadapan Allah. Seakan-akan apa? Tidak punya dosa. Ini adalah sebuah kekeliruan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah membawakan hadis yang menerangkan bahwasanya seseorang atau seorang sahabat meminta pertolongan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang yang munafik. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan inna la yustaghatsu bi innama yustaghatsu billahi. Tidak dimintai istighosa, aku tidak diminta istighosa, yang diminta istighosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sanadnya dhaif.
sanadnya dhaif. Kalaupun seandainya di bawah kepada makna yang benar, maknanya adalah bahwasanya para sahabat mereka beristighotsah kepada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada urusan yang dimampui oleh Nabi. Ya. Apa? Yaitu mencegah gangguan orang munafik. Nah, ini seperti apa? Kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam dimintai tolong ya oleh orang Bani Israel dari gangguan Qibti, yaitu orang Mesir. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kami pribadi secara khususnya dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Apabila ada benarnya maka itu datangnya dari Allah, taufik dari Allah, dan apabila ada salahnya, ada khilafnya, maka itu datangnya dari kami pribadi selaku manusia. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.